Seorang miliarder muda dari Arab Saudi yang hidup nyaman, tiba-tiba memilih medan perang Afghanistan sebagai rumahnya. Ia memimpin gerakan yang mengubah wajah dunia, mengguncang bangsa adidaya, dan meninggalkan jejak ideologi yang masih membayangi kita hingga hari ini. Tapi siapa sebenarnya Osama bin Laden? Bagaimana ia berubah dari pewaris kekayaan menuju musuh nomor satu dunia? Dan apa yang sebenarnya ditemukan di hard drive-nya yang memperlihatkan sisi mengejutkan seorang pemimpin militan? Dalam video ini, kita akan menyelami kehidupan penuh paradoks, dari transformasinya sebagai pemimpin Al-Qaeda, operasi penangkapan dramatis, hingga pengaruhnya yang masih terasa pasca kematiannya. Anda mungkin tahu namanya, tapi Anda belum tahu kisah sepenuhnya. Mari kita bongkar bersama jejak tersembunyi Osama bin Laden. Osama bin Laden lahir pada 10 Maret 1957 di Riyadh, Arab Saudi, sebagai salah satu dari 50 anak dari seorang konglomerat kaya, Mohammed bin Awad bin Laden. Ayahnya adalah pendiri perusahaan konstruksi terbesar di Timur Tengah, Bin Laden Group, yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Arab Saudi. Lingkungan Osama dipenuhi kemewahan dan privilege, dari pendidikan elit hingga peluang bisnis tanpa batas. Namun, di balik kekayaan keluarganya, ada dinamika yang membentuk Osama menjadi sosok yang berbeda. Ia tumbuh dalam budaya konservatif, di mana nilai-nilai Islam diajarkan dengan ketat. Sejak kecil, ia menunjukkan ketertarikan mendalam pada agama, sering menghabiskan waktu untuk belajar Al-Quran dan hukum Islam. Ketika masuk Universitas King Abdul Aziz University, ia mulai berinteraksi dengan ideologi Islam yang lebih radikal. Dalam masa pendidikannya, ia dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Abdullah Azzam, seorang cendekiawan yang mendukung jihad global. Osama mulai menyerap gagasan bahwa umat Islam harus melawan segala bentuk penindasan dengan kekuatan, dan ide ini mulai mengakar kuat dalam dirinya. Kekayaan keluarganya membuka jalan bagi Osama untuk mendukung perlawanan mujahidin selama Perang Afghanistan melawan Uni Soviet. Ia tidak hanya mendanai perang, tetapi juga turun langsung ke medan perang, membangun reputasi sebagai pemimpin yang berani dan visioner. Dari seorang pemuda yang lahir dalam kemewahan, ia perlahan berubah menjadi sosok yang hidup untuk ideologi jihad global. Perjalanan hidupnya menjadi cerminan dari bagaimana lingkungan, pendidikan, dan pengaruh ideologi dapat membentuk seorang individu menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah modern. Pada tahun 1980-an, dunia menyaksikan perang di Afghanistan ketika Uni Soviet melancarkan invasi ke negara itu. Di tengah perlawanan, Osama bin Laden, seorang pemuda kaya dari Arab Saudi, datang ke Afghanistan, bukan hanya dengan uang keluarganya, tetapi juga dengan semangat ideologi jihad. Perang ini menjadi titik balik bagi Osama. Ia melihatnya bukan hanya sebagai pertempuran lokal, tetapi sebagai perjuangan global untuk membela umat Islam yang tertindas. Selama perang, Osama bertemu Abdullah Azzam, seorang ulama Palestina yang menjadi mentor spiritual dan strategisnya. Bersama Azzam, Osama mulai merekrut pejuang muslim dari seluruh dunia untuk bergabung dalam perlawanan melawan Soviet. Ia mendirikan kamp pelatihan bagi para mujahidin dan membiayai operasi dengan kekayaannya sendiri. Saat itulah, pada tahun 1988, Al-Qaeda didirikan, yang dalam bahasa Arab berarti fondasi atau basis. Visi Al-Qaeda melampaui perang Afghanistan. Osama membayangkan kelompok ini sebagai jaringan global yang akan memimpin perjuangan melawan apa yang dianggap sebagai musuh Islam. Kekuatan Barat, pemerintahan Muslim yang korup, dan imperialisme global. Al-Qaeda bukan hanya organisasi militer, tetapi juga sebuah simbol ideologi yang menyerukan jihad melintasi batas-batas negara. Namun, di awal pendiriannya, Al-Qaeda menghadapi berbagai tantangan. Banyak mujahidin yang tidak setuju dengan pandangan global Osama dan memilih balik ke negara masing-masing setelah perang berakhir. Selain itu, Al-Qaeda tidak langsung memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan operasi besar-besaran. Osama juga harus menghadapi tekanan internasional
yang mulai mencurigai jaringan kelompok ini setelah keterlibatannya dalam serangan kecil di Timur Tengah. Dengan segala keterbatasan itu, Osama mulai membangun jaringan Al-Qaeda secara perlahan. Ia memanfaatkan koneksi, propaganda, dan pengaruh pribadinya untuk memperluas jangkauan kelompok ini. Visi besar Al-Qaeda akhirnya menemukan pijakan setelah kepergian Uni Soviet dari Afghanistan. Ketika Osama mulai memindahkan fokusnya ke musuh berikutnya, Amerika Serikat dan sekutunya. Puncak dari visi global Osama bin Laden terwujud dalam serangan 11 September 2001 yang mengubah sejarah dunia. Pada pagi itu, 4 pesawat komersial Amerika dibajak oleh anggota Al-Qaeda. 2 diantaranya menghantam menara kembar World Trade Center di New York, menyebabkan runtuhnya simbol ekonomi dunia tersebut. Pesawat ketiga menghantam Pentagon, pusat kekuatan militer Amerika Serikat, sementara pesawat keempat jatuh di sebuah ladang di Pennsylvania setelah para penumpang melawan pembajak. Serangan ini menewaskan hampir 3.000 orang dan mengejutkan dunia. Dengan satu aksi brutal, Osama bin Laden menunjukkan bahwa Al-Qaeda bukan sekedar organisasi regional, tetapi kekuatan global yang mampu menantang adidaya dunia. Serangan 9/11 menjadi deklarasi perang Amerika Serikat dan sekutunya, serta simbol keberhasilan Al-Qaeda dalam menjalankan operasi militan yang kompleks dan terkoordinasi. Dampak geopolitiknya luar biasa. Amerika Serikat meluncurkan perang melawan teror yang mengakibatkan invasi ke Afghanistan pada 2001 untuk menggulingkan Taliban yang melindungi Al-Qaeda. Serangan ini juga memicu Perang Irak pada 2003 yang berdampak pada ketidakstabilan kawasan di Timur Tengah. Dunia memasuki era baru dengan kebijakan keamanan yang ketat, pengawasan digital yang meluas, dan perubahan drastis dalam hubungan internasional. Serangan ini juga memicu gelombang Islamofobia di negara Barat yang memperparah ketegangan antara dunia Islam dan Barat. Osama bin Laden memahami pentingnya komunikasi untuk menyebarkan ideologinya. Ia menggunakan media secara efektif untuk menyampaikan pesan kepada dunia dan merekrut anggota baru. Melalui rekaman video dan audio, Osama membangun citra dirinya sebagai pemimpin ideologis dan religius. Pesannya seringkali mencakup seruan untuk berjihad, kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika, dan ajakan umat Islam untuk melawan penindasan global. Media seperti Al Jazeera sering menayangkan pidato-pidatonya, memberikan platform bagi Al-Qaeda untuk menyebarkan pesan mereka secara global. Osama juga menciptakan narasi bahwa umat Islam sedang berada di bawah serangan budaya dan militer dari Barat, terutama Amerika Serikat. Dengan mengangkat isu Palestina, kehadiran militer Amerika di Timur Tengah, dan dukungan untuk rezim otoriter di dunia Muslim, ia memposisikan Al-Qaeda sebagai pembela umat Islam. Di era internet yang mulai berkembang, Al-Qaeda memanfaatkan situs web dan forum untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Kelompok ini membuat majalah online, manual pelatihan, dan video yang menargetkan generasi muda Muslim di seluruh dunia. Al-Qaeda membangun jaringan melalui kelompok-kelompok kecil di berbagai negara. Rekrutan dilakukan dengan pendekatan personal di sekolah dan komunitas Muslim, seringkali menargetkan individu yang merasa terasing atau marah terhadap situasi politik global. Osama memposisikan dirinya sebagai simbol perlawanan melawan dominasi global Barat. Hal ini menarik banyak simpati dari kelompok-kelompok radikal yang melihatnya sebagai pahlawan. Strategi ini memungkinkan Al-Qaeda untuk membangun jaringan global yang longgar tetapi efektif. Para anggota tidak selalu bekerja langsung di bawah Osama, tetapi terinspirasi oleh ideologinya untuk melawan serangan di berbagai belahan dunia, seperti serangan Bali pada 2002, serangan di Madrid 2004, dan serangan London pada 2005. Pada akhir tahun 1970-an, ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan, Amerika Serikat melihat peluang untuk melemahkan musuh ideologis mereka tanpa terlibat secara langsung. Dalam Perang Dingin yang membekukan hubungan AS dan Soviet, Afghanistan menjadi medan perang proksi. Untuk melawan Soviet, Amerika memberikan dukungan besar kepada kelompok-kelompok mujahidin, termasuk yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Melalui operasi CIA,
yang dikenal sebagai Operasi Siklon, Amerika Serikat menyuplai senjata, logistik, dan pelatihan kepada para pejuang Afghanistan dan relawan asing, termasuk Osama bin Laden. Meski secara langsung CIA tidak mendukung Osama secara personal, infrastruktur yang dibangun oleh Amerika Serikat dengan bantuan Pakistan dan Arab Saudi menjadi tulang punggung jihad Afghanistan. Osama memainkan peran penting dengan mendirikan kamp pelatihan dan mendanai perlawanan melalui kekayaan pribadinya. Perang ini berakhir pada 1989 dengan kemenangan Mujahidin dan penarikan Uni Soviet dari Afghanistan yang dilihat sebagai kemenangan besar jihad global. Namun, setelah perang berakhir, hubungan Osama dengan Amerika Serikat berubah drastis. Ada beberapa faktor yang memicu perpecahan ini. Saat Perang Teluk pada 1990 hingga 1991, Osama bin Laden menawarkan Mujahidin untuk membela Arab Saudi dari ancaman Irak. Namun, Arab Saudi justru memilih bekerja sama dengan Amerika Serikat yang mengerahkan pasukan ke tanah suci umat Islam. Keputusan ini dianggap sebagai penghinaan besar oleh Osama yang merasa tanah Arab tidak boleh diinjak oleh pasukan non-Muslim. Setelah perang, Osama semakin radikal. Ia menganggap Amerika bukan hanya sekedar musuh agama, tetapi juga kekuatan imperialistik yang menindas dunia Islam. Dalam pidato-pidatonya, ia menyalahkan Amerika atas penderitaan umat Muslim di Palestina, Irak, dan negara-negara lainnya. Pada pertengahan 1990-an, Osama secara terbuka mendeklarasikan perang melawan Amerika melalui fatwa yang menyerukan jihad melawan Zionis dan tentara salib. Fatwa ini memperkuat posisi Osama sebagai pemimpin ideologis perlawanan terhadap Amerika Serikat. Ketegangan ini mencapai puncaknya dengan serangan 9/11 yang merupakan deklarasi perang yang nyata terhadap Amerika Serikat. Respon dunia terhadap Al-Qaeda dan serangan ini sangat signifikan. Setelah serangan 9/11, Amerika Serikat melancarkan invasi ke Afghanistan untuk menggulingkan Taliban yang memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Invasi ini didukung oleh banyak negara dalam koalisi global melawan terorisme. Amerika meluncurkan kebijakan global yang dikenal sebagai War on Terror, perang melawan teror. Ini mencakup penguatan pengawasan domestik, perluasan operasi militer global, dan kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Meskipun sebagian besar negara mendukung perang melawan teror, beberapa kebijakan Amerika, seperti invasi ke Irak pada 2003, memicu kritik global. Serangan Al-Qaeda juga memecah belah masyarakat, memunculkan gelombang Islamofobia di Barat, dan memperburuk hubungan antara dunia Islam dan Barat. Serangan Al-Qaeda menginspirasi kelompok ekstremis lainnya di berbagai belahan dunia. Al-Qaeda tumbuh menjadi jaringan global dengan cabang-cabang di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Hubungan Osama bin Laden dengan Amerika Serikat adalah cerminan dari kompleksitas geopolitik. Dari sekutu tak langsung selama Perang Afghanistan, menjadi musuh bebuyutan setelah Perang Dingin usai. Dunia merespons serangan Al-Qaeda dengan perang global melawan teror, tetapi konflik ini juga meninggalkan luka mendalam yang masih terasa hingga hari ini. Pada malam 1 Mei 2011, dunia menyaksikan salah satu operasi militer paling dramatis dalam sejarah modern. Penangkapan dan kematian Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan. Operasi ini yang diberi sandi, Operation Neptune Spear, melibatkan perencanaan bertahun-tahun, pengintaian intelijen yang intens, dan eksekusi oleh pasukan elit Amerika Serikat, Navy SEAL Team 6. Setelah serangan 9/11, Osama bin Laden menjadi target utama dalam perang melawan teror. Namun, melacak jejaknya terbukti sangat sulit. Ia dikenal sering berpindah-pindah tempat melalui strategi komunikasi yang sangat tertutup, termasuk tidak menggunakan perangkat elektronik yang dapat dilacak. Pada tahun 2005, CIA mulai menerima informasi tentang seorang kurir Al-Qaeda bernama Abu Ahmed Al-Kuwaiti, yang dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Osama. Setelah bertahun-tahun investigasi, agen CIA berhasil melacak pergerakan Al-Kuwaiti hingga ke sebuah kompleks besar di Abbottabad, Pakistan pada tahun 2010. Kompleks ini segera menarik perhatian karena keunikannya. Dinding setinggi 5,5 meter mengelilingi kompleks. Tidak ada sambungan telepon atau internet, meskipun bangunannya besar.
Penghuni kompleks membakar sampah mereka sendiri, sesuatu yang jarang dilakukan di daerah tersebut. CIA mengamati kompleks ini selama beberapa bulan dengan menggunakan drone, satelit, dan agen lapangan, tetapi mereka tidak bisa memastikan 100% bahwa Osama tinggal di sana. Pada awal 2011, laporan intelijen menunjukkan kemungkinan besar bahwa Osama bin Laden berada di kompleks tersebut. Meskipun resiko kegagalan besar, Presiden Barack Obama memutuskan untuk melancarkan operasi militer daripada serangan udara untuk memastikan identitas target. Pada malam 1 Mei 2011, dua helikopter Black Hawk yang dimodifikasi secara khusus lepas landas dari pangkalan militer di Afghanistan menuju Abbottabad. Salah satu helikopter mengalami masalah teknis saat mencoba mendarat di kompleks karena dinding yang tinggi, sehingga harus mendarat darurat. Namun, tim Navy SEAL tetap melanjutkan operasi. Navy SEAL menyerbu bangunan dengan perlawanan minim. Selama 40 menit, mereka menyisir setiap ruangan di kompleks, menghabisi beberapa penghuni yang mencoba melawan. Osama ditemukan di lantai atas bangunan bersama salah satu istrinya. Ia tewas setelah ditembak di kepala dan dada. Navy SEALs segera mengambil jenazahnya untuk diidentifikasi. Pasukan juga mengumpulkan dokumen, hard drive, dan perangkat elektronik yang ditemukan di kompleks yang memberikan wawasan penting tentang operasi Al-Qaeda. Navy SEALs meninggalkan lokasi dengan helikopter cadangan dengan membawa jenazah Osama. Helikopter yang mengalami kerusakan dihancurkan untuk mencegah teknologi Amerika jatuh di tangan musuh. Setelah operasi, jenazah Osama bin Laden dibawa ke kapal induk USS Carl Vinson untuk diidentifikasi. DNA Osama dicocokkan dengan beberapa sampel keluarga yang memastikan bahwa target yang tewas memang Osama bin Laden. Lalu jenazahnya dimakamkan di laut dalam waktu 24 jam. Pada malam yang sama, Presiden Obama mengumumkan kepada dunia bahwa Osama bin Laden telah tewas. Dunia bereaksi dengan berbagai emosi, kegembiraan di Amerika Serikat, kemarahan di kalangan pendukung Osama bin Laden, dan refleksi mendalam tentang dampak dari perang melawan teror. Meskipun dunia menerima kabar kematian Osama bin Laden pada 1 Mei 2011 sebagai akhir dari salah satu buronan paling dicari dalam sejarah, operasi yang mengakhiri hidupnya tidak lepas dari kontroversi dan teori konspirasi. Narasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat segera mendapat sorotan tajam, menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak tentang apa yang sebenarnya terjadi di Abbottabad. Menurut versi pemerintah AS, Osama bin Laden ditemukan di kompleks besar di Abbottabad, Pakistan, dan tewas dalam baku tembak dengan Navy SEAL Team 6. Setelah identitasnya dikonfirmasi melalui analisis DNA, jenazahnya dimakamkan di laut untuk mencegah tempat pemakamannya menjadi simbol perlawanan bagi para pendukungnya. Presiden Barack Obama menyebut operasi ini sebagai kemenangan besar dalam perang melawan terorisme. Namun, ada beberapa aspek dari operasi ini yang memicu pertanyaan dan kritik. Kompleks tempat bin Laden ditemukan hanya berjarak beberapa ratus meter dari Akademi Militer Pakistan, salah satu instalasi militer paling penting di negara itu. Banyak pihak, termasuk Amerika Serikat, mencurigai bahwa unsur-unsur dalam pemerintah atau militer Pakistan mungkin mengetahui keberadaan Osama, tetapi memilih untuk tidak mengungkapnya. Hal ini memperburuk hubungan antar kedua negara. Pemerintah AS menyatakan bahwa jenazah Osama dimakamkan di laut untuk menghindari pengkultusan makamnya. Namun, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa jenazahnya tidak dipublikasikan atau ditampilkan kepada publik sebagai bukti. Keputusan ini memicu spekulasi bahwa Osama mungkin tidak benar-benar tewas dalam operasi tersebut. Tidak ada foto resmi atau rekaman video yang dirilis oleh pemerintah AS untuk membuktikan kematian Osama. Pemerintah menyatakan bahwa foto-foto tersebut terlalu grafis untuk dipublikasikan, tetapi hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan skeptis. Versi awal operasi disampaikan oleh pemerintah menyebutkan bahwa Osama menggunakan salah satu istrinya sebagai tameng manusia dan tewas dalam baku tembak. Namun, narasi ini kemudian diralat dengan penjelasan bahwa Osama tidak bersenjata saat ditemukan. Perubahan ini memberikan celah bagi spekulasi. Ketidaksempurnaan dalam narasi resmi membuka ruang bagi teori konspirasi yang berkembang hingga hari ini.
Beberapa teori menyebutkan bahwa Osama tidak benar-benar tewas dalam operasi tersebut. Para pendukung teori ini percaya bahwa pemerintah AS sengaja memalsukan kematiannya untuk menutup operasi militer di Afghanistan atau mengalihkan perhatian dari isu politik domestik. Ada spekulasi bahwa Osama sudah meninggal bertahun-tahun sebelumnya akibat penyakit ginjal atau sebab lainnya, dan operasi di Abbottabad hanya dimanfaatkan sebagai alat propaganda. Teori ini menyatakan bahwa Pakistan sebenarnya tahu tentang keberadaan Osama dan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menyerahkannya. Tetapi keduanya memilih untuk menyembunyikan fakta ini demi menjaga citra masing-masing. Beberapa pihak percaya bahwa seluruh operasi Neptune Spears adalah rekayasa dengan detail yang dibuat-buat untuk menciptakan narasi keberhasilan militer AS. Teori konspirasi tentang kematian Osama mencerminkan ketidakpercayaan publik yang berkembang terhadap pemerintah dan media, serta dampak psikologis dari perang melawan teror yang berkepanjangan. Alih-alih menutup bab ini, kontroversi tersebut terus memperpanjang perdebatan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Ketika Navy SEALs menyisir komplek tempat persembunyian Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan, mereka tidak hanya menemukan sang buronan paling dicari di dunia. Mereka juga membawa pulang harta karun berupa hard drive, flash disk, dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Data yang terkandung di dalamnya tidak hanya memberikan wawasan tentang operasi Al-Qaeda, tetapi juga membuka tirai ke sisi pribadi Osama yang jarang terungkap. Paradoks kehidupan seorang pemimpin militan. Ketika data dalam perangkat-perangkat ini dianalisis, isinya mengejutkan dan dalam beberapa kasus membingungkan. Hard drive Osama berisi berbagai film kartun seperti Tom and Jerry, serta film dokumenter, termasuk yang membahas dirinya sendiri. Bahkan, terdapat file video anime dan film Hollywood seperti Ants. Fakta ini memunculkan sisi manusiawi Osama, seorang yang menonton hiburan seperti orang biasa, meskipun ia memimpin jaringan teroris global. Hard drive penuh dengan video pidato Osama, file teks strategi, dan materi untuk merekrut anggota baru. Data ini menunjukkan bagaimana ia terus mengarahkan Al-Qaeda meskipun ia bersembunyi. Ia menggunakan media sebagai alat utama untuk menyebarkan ideologinya dan menjaga eksistensi kelompoknya. Osama juga menulis surat kepada keluarganya, termasuk pesan kepada istrinya dan anak-anaknya. Dalam surat-surat ini, ia berbicara tentang keprihatinannya terhadap keluarga dan strategi yang harus mereka ikuti untuk tetap aman. Surat-surat ini mengungkap sisi emosional seorang pemimpin yang terisolasi, mencoba menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai dari balik dinding kompleknya. Terdapat beberapa file tutorial komputer, seperti panduan dasar penggunaan perangkat lunak. Hal ini menunjukkan bahwa Osama mungkin mencoba mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung Al-Qaeda atau sekedar mempelajari keterampilan baru di tengah isolasi. Beberapa file game sederhana juga ditemukan, memicu spekulasi apakah itu untuk dirinya atau anggota keluarganya yang tinggal bersamanya di dalam komplek tersebut. Isi hard drive ini mengungkap Osama bin Laden sebagai sosok yang kompleks dan penuh paradoks. Di satu sisi, ia adalah pemimpin militan dengan strategi global yang jelas dan ambisi besar untuk memerangi kekuatan Barat. Di sisi lain, ia adalah manusia yang menonton kartun, menulis surat emosional kepada keluarganya, dan mencoba menjalani kehidupan yang normal di tengah persembunyiannya. Materi propaganda yang ditemukan menunjukkan bagaimana Osama tetap memimpin Al-Qaeda meskipun hidup dalam isolasi. Ia terus menyusun strategi, memberikan perintah, dan menggunakan media untuk menjaga narasi perlawanan tetap hidup. Data ini menunjukkan bahwa propaganda adalah salah satu senjata Osama. Ia tidak lagi memimpin serangan secara langsung, tetapi ia memahami bahwa pesan-pesan ideologisnya dapat lebih efektif dalam merekrut anggota baru dan menyebarkan pengaruh Al-Qaeda. Dengan menyebarkan pidato-pidatonya secara global, ia memastikan bahwa ideologinya tetap hidup, bahkan jika ia sendiri berada di dalam persembunyiannya. Surat-suratnya memperlihatkan bagaimana ia mengarahkan operasi Al-Qaeda secara taktis, meskipun berkomunikasi secara terbatas melalui kurir terpercaya. Kematian Osama bin Laden pada tahun 2011
tidak serta-merta mengakhiri pengaruhnya. Ideologi jihad global yang ia sebarkan melalui Al-Qaeda telah menjalar jauh melampaui dirinya. Visi Osama tentang perlawanan melawan Barat dan pembentukan kekhalifahan global terus menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok ekstremis di seluruh dunia. Kelompok seperti ISIS yang muncul setelah kematiannya mengambil banyak elemen dari ideologi Osama, meskipun dengan pendekatan yang lebih brutal. Sementara Al-Qaeda sendiri tetap aktif. Cabang-cabangnya di Yaman, Afrika Utara, dan Asia Tenggara terus menjalankan operasi yang mereka klaim sebagai kelanjutan dari visi Osama. Namun, warisan Osama tidak hanya terbatas pada kelompok ekstremis. Kebijakan keamanan global berubah secara drastis karena pengaruhnya. Dunia memasuki era baru pengawasan digital, penguatan militer, dan kebijakan anti-terorisme yang seringkali muncul memicu kontroversi tentang privasi dan hak asasi manusia. Lebih dari 1 dekade setelah kematiannya, bayang-bayang Osama bin Laden masih terasa. Narasi jihad global yang ia ciptakan terus memecah dunia, menimbulkan konflik baru, dan memunculkan tantangan besar bagi keamanan global yang sepenuhnya belum teratasi. Itulah kisah Osama bin Laden, dari kehidupan pribadinya yang penuh paradoks, hingga warisannya yang terus mempengaruhi dunia. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan memperluas perspektif Anda tentang salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah modern. Jika Anda merasa video ini menarik dan informatif, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin tertarik dengan topik seperti ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah penasaran dengan cerita-cerita di balik sejarah.